seru-seruan. Kan di farmasi kan Serawawas ada. Sama kami tidak. Enggak, mungkin pas salah dengar tanya. Ada dibilang kok sama aku. Ben dari mana? Medan. Beda di mana? Kami. Oh, yang tadi kita jumpa ya. Larangnya kita jumpa. Iya. Berapa? Apa nama travel orang kakak? Apa ya? Lupa aku. Sini mana nomor satu di sini? Enggak, free katanya. Free. Itu datang satunya. Ada sama Opung? Iya, nunggu satu. Ya aku jalan. Aku sekarang mau video. Aduh, dari laut mati. Satu. Ayo. Pero qué lista, porque a Jorge y a ti le salieron. Well, I think we all got high blood pressure. We're not going to stay long. ¿En serio? ¿Tú lo viste? Sí, me dijo. Soy 3 veces pendejo, pero me metí un calzón. Y le digo, no, que no se pelea. ¿Te dijiste? Sí. Yo no sé qué me faltaba. Me la iría en calzones. Ah, qué bueno. ¿Cómo tienen los niños? No, está abierto. Estoy grabando todo. Ya, sabes que lo aprendí de ustedes porque ¿Qué? para eliminar
Presente, essa lutinha. Não olha que isso aconteceu. Oh, itu kapatid ako. Iya, kapatid rin foto-foto. Hai. Kacamata kuda kan? Hai. Ya coba pakai seluk turun kaki ayamnya dah. Kita bilang lautnya jernih. Dah, lautnya jernih kan. Pindah ke sini. Kita ada di laut merah. Awas ada batunya, batu karang. Mari. Pak, Barato, Ayo. Kita lagi di laut merah. Kau jangan pak nanti bah HP-ku. Jangan disiram aku. Lagi mau jadi ikan. Saya mau jadi ikan. Beberapa saat di laut merah. Laut merah. Laut merah. Di bawah. Airnya masuk. Sudah selesai berenang. Hah? Sendal kemana ya? Alik.
pegang kan. Hotelnya menghadap Laut Merah. Nah, itu Laut Merahnya. Ada kolam. Nih, ini hotel kami menginap malam ini. Kami menginap di sini. Hotelnya cantik. Itu ada terasnya. Hotelnya punya teras. Ini kamar hotelnya berantakan. Pakaiannya udah berantakan. Ini kamar hotelnya. Nih. Ini kamar hotelnya. Kamar mandinya di bawah. Ini kamar hotelnya. Udah di hotel. Banyak cantik. Air minumnya Nestle. Bagus, hotelnya bagus. Beginilah hotelnya, teman-teman. Ini depan hotel. Ini Laut Merah. Tadi kita sudah berenang di kolamnya. Tuh menghadap Laut Merah. Hotelnya cantik. Sudah mulai keren. Itu hotelnya ya. Ini hotel kita menginap malam ini. Cantik sekali. Tuh, ini kamar kami ya. Nih kamar hotelnya. Cantik sekali. Berantakan pakaianku. Belum diberesin. Ini kita di Mesir ya. Tabah. Dekat dari border itu perbatasan Mesir dengan Israel. Dia berbatasan darat, tapi di sepanjang Laut Merah. Nih dia. Negara-negara dekat Laut Merah itu ada Israel, ada Yordania, Mesir, Saudi Arabia. Itu ya di sana katanya Saudi Arabia. Ini semua berdekatan di sekeliling Laut Merah. Ibu? Ada yang minum air sedikit air laut.
di seluruh Kita ini ada dunia. di bawah laut. Ada dua Bawah laut. terusan Bapak Ibu yang dibuat oleh manusia di seluruh dunia. Terusan bagus Panama di sekali. Amerika dan terusan Suez di Mesir. Terusan Suez Bapak Ibu itu jalan singkat ikatkan Laut Merah sama Laut Mediterania. Oh, Panjangnya berapa kilometer? 195 kilometer. 150. Lebarnya kira-kira 500 Berarti meter. lama itu. Dalamnya hampir 25 meter. Hmm. Hampir 55 kapal laut melewati terusan Suez setiap hari Bapak Ibu. Dari Laut Merah ke Laut Mediterania. Hmm. Kapal laut makan waktu 8 jam di dalam terusan Suez. Kalau tidak pakai terusan Suez harus motor kelilingi benua Afrika. Hampir 3 minggu. Lama ya. Hampir 3 minggu dari Laut Merah ke Laut Mediterania. Terusan Suez. Ada 3 kota Bapak Ibu di pinggir terusan Suez. 3 kota ini sebelum penggalian terusan Suez tidak ada. Orang Mesir makan waktu 10 tahun untuk menggali terusan Suez, tapi mereka bekerja dengan baksa. Banyak orang Mesir sudah meninggal gara-gara mereka bekerja dengan baksa Bapak Ibu di sini. Hampir 20.000 orang Mesir sudah meninggal Membangun waktu ini. menggali terusan Suez. Negara Mesir Bapak Ibu menandatangani perjanjian namanya Konstantinia di Turki bahwa terusan Suez adalah terusan dunia. Berarti semua kapal yang dimiliki, semua kapal harus melewati terusan Suez, kecuali kapal yang memiliki negara yang melawan Mesir. Seperti dulu ada Israel melawan Mesir, sudah tutup selama 6 tahun turunan ini Ibu dan terusan Suez karena ada perang di antara Mesir sama Israel. Terowongan ini Ibu panjangnya hampir 2,5 km yang di bawah Laut Merah. Bayangkan Bapak Ibu kita jalan di bawah Laut Merah sekarang. Dulunya Musa jalan di atas. Ya, belah laut dari atas Bapak Ibu, kita sekarang kita di bawah Laut Merah. Sebentar Bapak Ibu kita akan masuk kota namanya Suez. Kita akan masuk benua Afrika. Jadi grup Abuna Morgan luar biasa Bapak Ibu. Sarapan makan siang di benua Asia, nanti makan malam di benua Afrika. Oh. Dan grup Abuna kencing dalam 2 benua hari ini. Dalam benua Afrika, benua Asia. Oh luar biasa. Luar biasa. Kincing. Kencing. Wow. Oh. Wow. 3, 2, 1. Welcome Afrika. Selamat datang. Welcome to Africa, Bapak Ibu. Sudah masuk Afrika. Mami Afrika ya. Welcome to Africa. Salimina Saminamina oh. Welcome to Africa. Ya, Bapak Ibu, sebentar kita akan berhenti sebentar. Kalau Mesir, Bapak Ibu, ada 7 masa. Masa Firaun atau masa Mesir kuno. Ada masa Yunani kuno, orang yang ikut Alexander yang Agung. Ada masa Ptolemies nomor 1, nomor 2 sampai Cleopatra. Kalau Cleopatra meninggal, ada masa namanya masa Romawi. Mesir jadi bagian dari kerajaan Romawi. Tapi waktu kerajaan Romawi, Bapak Ibu, orang Mesir tidak suka kerajaan Romawi karena mereka menderita dan menyiksa orang Mesir, khususnya orang Kristen. Sudah itu ada masa namanya masa Kristen. Orang Mesir memeluk agama Kristen abad yang 1 tahun 62 Masehi oleh San Markus. San Markus salah satu murid Yesus Kristus yang memasukin agama Kristen di Mesir. Beliau masuk Mesir, tinggal di mana? Di kota Iskandria atau Alexandria, sebelah utara Mesir. Tinggal di Mesir selama 6 tahun. Waktu itu orang Romawi menderita dan menyiksa orang Kristen. Kalau ada yang memiliki agama Kristen langsung dibunuh. Makanya orang Kristen keluar dari Mesir untuk tinggal di Gurun Mesir, khususnya di Mesir Selatan, di Sinai, jauh dari ibu kota Mesir waktu itu. Ibu kota Mesir yang namanya Alexandria. Makanya sampai sekarang Bapak Ibu masih ada banyak biara di Gurun Mesir. Salah satunya biara Santa Caterina yang tadi lihat kemarin di Sinai. Banyak biara berada di Gurun Mesir karena orang Romawi yang menyiksa orang Kristen. Sesudah itu ada masa Arab, masa Islam. Orang Arab masuk Mesir abad yang ke-7 Masehi, tahun 641 Masehi. Sesudah itu ada masa modern, itu masa orang Turki. Orang Turki berkuasa Mesir tahun 1805 dan mereka menjadikan negara Mesir negara modern.
Itu 7 masa web. Jadi masa yang pertama masa Fir'aun atau masa Mesir kuno mulai tahun berapa? 3200 sebelum Masehi. Sebelum tanggal itu Mesir terbagi dua kerajaan besar, kerajaan Mesir Utara dan kerajaan Mesir Selatan. Kerajaan Mesir Utara mahkotanya warna merah seperti Syams, seperti ya ini mahkota Mesir warna merah, daun sucinya adalah daun papirus dan duanya adalah kepala Garuda yang namanya Horus. Bukan Horus untuk orang Batak di Indonesia, Horus. Dan ada kerajaan Mesir Selatan mahkotanya warna putih dan daun sucinya adalah daun lotus dan duanya adalah kepala ada ular kobra. Ada raja namanya Mina, dia mempersatukan kerajaan Mesir Utara, kerajaan Mesir Selatan. Akhirnya Mesir jadi satu kerajaan besar loh. Tahun berapa? 3200 sebelum Masehi. Untuk sejarah Firaun Bapak Ibu ada 30 dinasti. Halo, lanjut Bapak Ibu. Ada 30 dinasti. Satu dinasti hampir 8 raja. Kemarin saya tadi bilang piramid yang kita akan lihat hari ini Bapak Ibu di zaman dinasti nomor berapa? Nomor 4. Dan orang Yahudi masuk Mesir di zaman dinasti nomor berapa? Masih ingat Bapak Ibu? Ada hadiah dari Abuna. Masih ingat? Dinasti nomor 7. Siapa bilang 7? Salah. Nomor 14. Nomor 14. Jadi waktu orang Yahudi masuk Mesir, piramidnya sudah ada. Tapi di zaman orang Yahudi, di zaman Musa Bapak Ibu, di zaman dinasti nomor 19, apakah ada piramid? Tidak ada. Kuburan orang Mesir dibahat di gunung. Di Mesir Selatan ada lembah para raja di Luxor. Jadi tidak ada piramid, tapi kuburan ada di bawah tanah, dibahat di gunung-gunung yang ada di Mesir Selatan. Tapi di zaman Ramses II, di zaman Musa Bapak Ibu, ada dua kerajaan. Ada dua ibu kota besar untuk Mesir. Mesir Utara ada kota yang namanya Goshen, yang disebutkan di Alkitab Keluaran. Goshen itu ibu kota Mesir di zaman Ramses II, ibu kota Mesir untuk Mesir Utara. Untuk Mesir Selatan ibu kotanya adalah kota Luxor. Jadi di zaman Musa ada dua ibu kota Mesir. Ada di Mesir Utara, ada di Mesir Selatan Bapak Ibu. Jadi orang Yahudi masuk Mesir di zaman Yusuf, di zaman dinasti nomor 14. Dan orang Yahudi tinggal di Mesir selama 430 tahun. Untuk orang Mesir, warga negara Mesir sekarang Bapak Ibu, bukan darahnya asli 100% orang Mesir. Ada yang keturunan orang Romawi, ada yang keturunan orang Turki, ada yang keturunan orang Yahudi juga Bapak Ibu. Keturunan orang Yahudi. Jadi di Mesir mungkin lihat orang yang kulitnya berwarna putih, ada yang berwarna hitam, ada yang mirip orang Yahudi 100%. Jadi bukan asli orang Mesir 100% Bapak Ibu. Ada yang keturunan orang Yahudi, ada yang keturunan orang Romawi, Yunani juga di sini di Mesir. Nanti di piramid akan lihat piramid itu kuburan Bapak Ibu. Kuburan untuk berapa orang? Ada yang tahu? 3. Saya bilang 3. Oh mantap. Untuk satu orang saja. Salah. Bukan 3. Satu orang saja. Tidak ada hadiah. Dinda. Ya, Dinda. Jadi bayangkan piramid yang besar ini untuk satu orang saja Bapak Ibu. Jadi piramid itu kuburan, itu makam untuk raja. Kuburan orang Mesir dibentuk piramid karena itu simbol untuk sinar dewa matahari. Untuk simbol untuk papirus. Papirus juga seperti ini. Jadi orang Mesir bikin kuburan dalam bentuk piramid karena itu simbol untuk sinar dewa matahari. Dan orang Mesir di zaman dulu mereka menyembah dewa matahari. Makanya kuburannya seperti piramid itu. Berapa piramid di Mesir? Hampir 120 piramid. Yang ada di Giza, di mana kita berdiri hari ini, kita akan lihat 9 piramid. Ada yang kecil, ada yang besar. Tapi yang kita akan lihat hari ini salah satu 7 keajaiban dunia. Piramid ini. Besok Bapak Ibu kita akan lihat satu piramid lagi. Piramidnya tertingkat, step piramid. Ada di kota Saqqara. Jarang sekali ada grup Indonesia bikin di sana. Hanya grup yang VIP Bapak Ibu yang bisa lihat piramid ini Saqqara ini. Nanti akan lihat bukan hanya Saqqara saja. Nanti akan lihat kompleks
Itu piramid ada beberapa kuburan untuk orang yang kaya di zaman Firaun ini. Ada kuburan mereka di sekitar kuburan Zoser ini. Ada halaman, ada bekas tembok yang dibuat dari batu kapur. Orang Mesir, orang yang pertama pakai batu kapur. Dulunya orang Mesir kuno pakai batu bata atau batu pasir. Tapi orang yang pertama pakai batu kapur orang Mesir kuno. Nanti akan lihat piramid ini Saqqara. Itu special tour besok untuk lihat kuburan Saqqara. Kuburan Saqqara ini berada di desa di Mesir selatan, hampir 4 atau 30 km dari Giza. Bapak Ibu, ada di desa. Nanti akan lihat desa, nanti akan lihat pohon korma, banyak pohon korma berada di sana Bapak Ibu. Dan di samping Saqqara ini ada ibu kota Mesir yang pertama, namanya Memphis atau Mennefer. Memphis ini disebutkan di Keluaran Bapak Ibu, tempatnya suci. Karena Abraham Bapak Ibu, Abraham Bapak Ibu punya 2 istri, Sarah sama Hajar. Salah satu istrinya berasal dari kota ini yang namanya Memphis. Dan penjara Yusuf juga. Yusuf waktu masuk penjara, kita percaya penjaranya berada di sana Bapak Ibu. Dan ada beberapa sejarawan percaya penjaranya itu piramid Saqqara ini. Tapi saya tidak yakin Bapak Ibu. Itu menurut sejarawan di sini mereka percaya penjara Yusuf berada di Saqqara. Ada yang percaya dekat dari Saqqara, ada yang percaya berada di dalam piramid Saqqara ini. Karena tempat ini tempat suci Bapak Ibu ya. Ya, semoga lancar Bapak Ibu dan bisa di sana besok ya untuk lihat Memphis sama Saqqara juga Bapak Ibu. Kita pakai jalan ini, itu jalan lingkar, itu mengelilingi kota Kairo Bapak Ibu. Malam ini Bapak Ibu ada kesempatan untuk makan malam di kapal pesiar di Sungai Nil. Nanti malam ini ada kesempatan untuk makan malam di kapal pesiar di Sungai Nil, tapi itu optional, tidak termasuk itinerary Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu suka pergi ke kapal pesiar ini, nanti saya mendaftarkan berapa orang yang mau. Oke, silakan. Nanti menikmati Bapak Ibu makan malam di kapal ini yang berlayar di atas air Sungai Nil. Nanti akan lihat tari sufi, ada tari Ud, ada penyanyi, menikmati pemandangan Sungai Nil Bapak Ibu malam. Habis dari interview Bapak Ibu, nanti saya akan confirm kalau ada tempat kosong di kapal pesiar ini. Nanti saya mendaftarkan berapa orang yang mau pergi ya. Habis setelah itu, kalau ada yang mau foto sendiri, foto keluarga, foto sama istri, sama suami, tunjuk piramid, harganya sama juga Bapak Ibu, 100.000 rupiah atau 5 dolar. Yang mau pakai rupiah oke, yang mau pakai dolar juga oke. Kristen di Mesir, ada hari Sabtu, ada yang ada hari Minggu di sini ya, orang Ortodoks di sini. Hari Raya Idul Adha untuk orang Mesir. Makanya hari ini dan besok tidak macet di sini. Saya harap Bapak Ibu berada di sini di hari raya. Kalau hari raya di sini Kairo kosong, tidak sepi. Banyak orang pergi di luar kota. Ya, pulang ke kampung ya. Di biasanya Kairo ramai sekali. Kairo macet sekali Bapak Ibu. Ya, aku nak tahu macet sekali dari hotel ini sampai piramid mungkin 2 jam. Kairo macet sekali seperti di Jakarta. Ya, kecuali hari Jumat dan hari Sabtu. Ini apa ada rusak-rusak? Bapak Ibu, ada sebelah kiri Bapak Ibu. Ini piramid yang terbesar kedua, ini yang sebelah kiri. Itu pemilik anak Raja Khufu, namanya Raja Khafra. Piramid ini tingginya 146 meter. Bisa lihat puncak piramid Bapak Ibu dilapisi di luar dari batu kabur. Tapi batunya sudah longsor sekarang Bapak Ibu ya.
Semua piramid Bapak Ibu sudah kosong sekarang, semua peninggalan, semua hiasan sudah pindah ke museum Bapak Ibu. Berarti dalam museum. Dan mumi juga, ada beberapa mumi sudah hilang, ada beberapa mumi sudah dicuri, ada mumi masih ada di dalam museum Kairo sekarang Bapak Ibu. Museum yang baru. Sebelah kiri Bapak Ibu ada piramid yang terbesar ketiga, yang sebelah kiri ini. Di sampingnya ada beberapa piramid kecil Bapak Ibu. Itu pemilik para ratu Bapak Ibu. Ini yang sebelah kiri. Ini yang namanya Sahara Desert Bapak Ibu. Ini Sahara Desert, bisa lihat orang yang naik onta Bapak Ibu. Jalan-jalan di Gurun Basir. Ini stasiun onta Bapak Ibu, bisa lihat yang di depan ini. Ini stasiun onta, orang naik onta dari sana, dari atas. Jalan-jalan sampai di bawah ini Bapak Ibu, dan foto sama onta di Gurun Basir. Jalan naik onta, jalan kaki, jalan-jalan di Gurun Basir hampir 25 menit atau 30 menit. Ya di Gurun Basir ya, pulang pergi ya, untuk foto-foto. Ada yang mau naik onta Bapak Ibu? Enggak, Ada udah. yang mau naik anjing? 100.000. Ada yang mau naik onta Bapak Ibu? Enggak, kemarin udah naik unta Naik kami. babi? Mau? Mau, oke. Ada babinya. Tapi panggang. Spin. Daya. Ya. Betul ada. Spin. Itemnya. Oh, orang yang udah meninggal taruh di situ. Yang bekerja di piramid meninggal dikubur di situ. Bapak Ibu tolong bersiap kamera Bapak Ibu. Ah, Kita akan stop sebentar di sini untuk foto Sphinx Bapak Ibu. Tapi nanti Bapak Ibu yang mau foto-foto atau yang turun di sini jangan kasih kamera kepada siapapun. Ada banyak orang jahat di sini, orang yang pegang kamera ini. belum sih naik apa? Handphone papi mana? Ke situ. Ada. Oh, cuma dua, satu, dua. Ayo di sini.
Iya, iya, papanya. Saya kegiatan papanya. Cari air kampung. Di Galang ada, tapi jarang. Okay. So at the beginning, let me say for you, welcome in Egypt. My name is Adam. I'm gonna be your local guide here for a few minutes. I will explain for you the process how the ancient Egyptian make the first paper in the history out of the papyrus plant. Okay? So this plant grows here. Bapak Ibu bisa mengerti bahasa Inggris ini? Sedikit. Okay. So this is the papyrus plant. This plant grows here only in Egypt, at the banks of the river Nile. Only The Egyptian consider it as a holy plant because two reasons. The first reason, the flower of the plant looks like sun rays as a symbol of the god of the sun, Amun-Ra. The second reason, the stem looks like triangle shape or a pyramid shape, symbol of the eternal life. Okay? Yeah, triangle shape. So then we cut the plant according to the size we need. Small, medium, or large, or we can get another one that's already cut it. Okay. So we cut the plant actually according the size we need of the paper. It depends on the height of the sheet. Okay. So now we will remove the green cover. The green cover actually is so strong, not easy to be break, and also so flexible. So the ancient Egyptian used it to make small boats, hats, mats, sandals, and slippers out of the green cover. Okay? How many were in the group? 3, 5, 7, 9, 18 person? Okay. Yeah, 18. Did you try the hibiscus one, the hibiscus juice here in Egypt? Did you try it before? Not yet. Okay, it's our hospitality drink for you. Okay, I will request the hibiscus for you. Okay, 21. Okay. 20 كركديه. ايه اضرب اي حاجه صح. Okay, now we will remove the green cover. Do you know the story of the basket of Musa, the prophet Musa? Yes. Yeah, the basket was made of that part of the papyrus plant. Yes. Itu terbuat dari situ. Keranjangnya si Musa itu, keranjang bayinya. Keranjang bayinya dari situ. Where are you from? Indonesia. Indonesia, apa kabar? I'm from India. India? Yeah. Okay, namaste. Namaste. Okay, so now we removed all the green cover to get the inner part. We will cut it to be a slices like this. Okay, do you think the inner part is strong like the green cover or easy to be break? What do you think? It's a breakable or no? Breakable? All of you think it's a breakable one? What do you think? Itu bisa dipatahin. Breakable? All of you think it's a breakable? No. Oh, no? To be different, just to be different, right? Okay, this one actually is a breakable one. Ininya kulitnya yang kuat. Yang kuat kulitnya. Okay, so to avoid the weakness, we will use the hammer, okay, to make it more squeezy and more slim. This. No. Oh. Okay, be careful. Okay. Sampai habis airnya, sampai kering. Kayak tebu ya. Ya, nanti Bukan direndam. kulitnya aja. Then we will use the rolling pin, yes. But we have another using for the rolling pin here in Egypt. Do you know what's the using? Untuk mengeluarkan airnya. To remove the water. Another. We have another using for the rolling pin. Do you know it? Itu buat roti. What? Menggepeng. Drying? Pakai ban. No. The Egyptian wife used it to punish her husband here. Kepalanya di Mesir. Di Mesir, makanya kepalanya mirip menjol. Okay, then the slice become more flexible like this, okay, and more stronger than before as well.
Then we keep it in the water for 7 days. Oh, 7 7 days hari. to get the white color of the paper like this. Oh, Okay? jadi seperti Yes. ini. 12 days to get the brown color like that behind you. Oh. So more days in the water, the paper become more brownish or more darker. Then we arrange the slices horizontally and vertically, one by one and side by side. Pure water, pure water. Yeah, pure water without anything else. Di anyam. Anyam. Yes. Anyam. Anyam, you call water in Indonesia Anyam. Anyam, okay. Bukan anyam. Anyam. Not my name. Okay. And then to continue, anyam, nyam, nyam, nyam. Anyam, nyam, okay. Yummy. Yummy, yummy, okay. So, one by one. Lama-lama Yeah, wes. So, one by one, horizontal, vertical, to complete the shape of the paper, okay? Then we put the second carpet Fresh. and put all of them under the press machine. Yes. Fresh, masukin. For another 7 days. 7 days, the slices will stick together naturally without any glue, without Dibiarkan. any chemical pakai material. 7 hari lagi Okay? biar After- Jadi Yes, zaman stick dulu pakai apa together dia ngepresnya? naturally Without any glue, without any chemical material. getahnya kan. 7 days and one. Enggak, zaman dulu pakai apa one dia day ngepresnya? under the sun, Pakai and then we kayu get the loh. first paper in the history without any chemical, without anything, just the plant and water and the press. Alkitab pertama May I itu touch? pakai ini, Yesus. Oh iya. Best to each other, best to each other. Uang Alkitab uang pertama itu pakai ini. SP karena besok itu hari raya Idul Adha ya di Mesir. Sama di Indonesia juga ya. Besok juga. Jadi hari libur ya di sini. Ada holiday selama 4 hari di sini. 5 hari di Mesir. Ayo, ayo. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk Sri. Di depan yang mau ditemukan pernikahannya. Pak, Makanya menurut sejarawan mereka percaya ini yang tenggelam di dalam Laut Merah. Yang namanya Merin Betah. Ini salah satu anak Ramses II. Nanti akan lihat warna muminya warna putih. Karena banyak mumi yang warna hitam. Karena orang yang berkuasa Mesir ini berasal dari Mesir Selatan. Dari kota Luxor di Mesir Selatan. Mereka berwarna hitam. Tapi warna kulit atau muka Merin Betah anak Ramses warnanya putih karena ada banyak garam laut dalam badannya. Ada juga Ramses III. Ramses III ini yang dikhianat oleh salah satu istrinya. Dia dibunuh oleh salah satu istrinya Bapak Ibu dalam istana Firaun. Ada juga yang terkenal ada namanya Seknen Ra. Seknen Ra dia berkuasa Mesir dinasti nomor 17. Seknen Ra yang kalahkan pasukan namanya Hyksos yang berasal dari tanah Asia. Raja ini kita percaya raja ini Seknen Ra ini yang masuk Mesir atau berkuasa Mesir di zaman Yusuf, Nabi Yusuf yang namanya Seknen Ra. Dan dia juga dibunuh waktu perang yang di antara Mesir sama orang Asia ini. Namanya Seknen Ra. Ada juga mumi Firaun namanya Thutmose III. Itu salah satu raja yang terkenal di sejarah Mesir kuno namanya Thutmose III.
Ada perempuan, ada mumi untuk perempuan. Perempuan yang pertama berkuasa Mesir. Namanya Hatshepsut. Tahu perempuan yang kedua namanya siapa? Yang berkuasa Mesir? Cleopatra, mantap. Jadi yang pertama namanya Hatshepsut, yang kedua namanya Cleopatra. Hanya dua perempuan yang berkuasa Mesir. Karena menurut ada tradisi orang Mesir di zaman dulu atau hukuman orang Mesir, tidak boleh perempuan berkuasa Mesir, harus laki-laki. Tapi Hatshepsut dia orang yang pertama campur agama sama politik. Dia anggap dirinya sebagai anak sapi atau anak dewa. Oh, Orang Mesir di zaman dulu mereka menyembah dewa sapi namanya Hathor. Hathor. Dan Hatshepsut dia bikin propaganda di seluruh Mesir waktu itu bahwa dia anak sapi ini. Dia bikin patung besar untuk sapi dan dia menyusul sapi susu dari sapi ini. Dan dia bikin kuil besar di Mesir Selatan di kota namanya Luxor. Kuil ini masih ada sampai sekarang. Banyak orang dari Eropa, dari Singapura, Malaysia suka pergi untuk ziarah kuil ini. Berada di Mesir Selatan. Untuk ibadah, untuk melemparkan ibadah dewa sapi ini. Akhirnya Hatshepsut berkuasa Mesir karena suaminya orang tua sudah meninggal, baru Hatshepsut yang berkuasa Mesir. Tapi dia anggap dirinya sebagai laki-laki. Semua patung yang memiliki Hatshepsut kayak laki-laki. Dia bikin patung sama jenggot. Dia bikin patung untuk Sphinx. Pakaian Nemes, namanya Nemes, pakaian untuk khas untuk orang Mesir kuno. Mirip laki-laki 100%. Waktu dia meninggal juga dia bikin kuburan dalam lembah Bararaja. Dia dikuburkan di lembah Bararaja Bayu. Dan Hatshepsut sudah berkuasa Mesir selama 24 tahun. Hatshepsut dia bikin jalan ikatkan Mesir sama Afrika. Karena orang Mesir di zaman dulu biasanya mereka pergi ke Afrika Selatan untuk ambil produk, untuk ambil kayu dari Afrika dan mereka bayar pajak sepanjang jalan dan banyak tentara dibunuh di jalan. Makanya dia bikin jalan baru ikatkan Mesir sama Afrika sampai negara namanya Somalia. Somalia di bahasa Mesir kuno namanya negara Bond. Bond yang namanya sekarang Somalia, Somal. Dia ambil kayu dari sana, dia ambil hewan-hewan dari sana seperti keledai, singa, bunyet dari Afrika ke Mesir di waktu itu. Dia bikin jalan juga di Laut Merah, ikatkan Laut Merah sama Mesir sama negara-negara Afrika juga di zaman Hatshepsut. Nanti akan lihat mumi Hatshepsut berada di dalam Museum Kairo. Jadi di lantai satu ini ada banyak mumi Firaun. Kalau kita naik ke atas, ada macam peninggalan dari masa Mesir kuno seperti patung Akhenaton. Akhenaton orang yang percaya Tuhan, orang yang pertama di zaman Mesir kuno yang percaya Tauhid. Yang ini yang namanya Akhenaton. Dan ada banyak orang percaya ada hubungan di antara Akhenaton ini sama Nabi Yusuf, karena dia orang yang pertama percaya Tauhid di zaman dulu. Karena orang Mesir di zaman dulu mereka menyembah banyak Tuhan, banyak dewa. Dewa sapi, dewa surga abadi, dewa langit, dewa singa, banyak dewa-dewa di zaman dulu. Namanya Akhenaton. Istrinya namanya Nefertiti, perempuan yang paling cantik di zaman dulu. Namanya Nefertiti. Dia istri Akhenaton. Ada juga macam peninggalan dari masa Koptik, masa Kristen. Seperti baju untuk pendeta-pendeta. Ada pintu yang dibuat dari kayu untuk gereja. Ada beberapa
peninggalan dari masa Kristen ini di Mesir, berada di dalam museum. Ada juga dari masa Islam, ada dari masa Mesir kuno juga ada emas dari hiasan yang dipakai oleh orang Mesir kuno. Nanti akan lihat ini di dalam museum Bapak Ibu. Museum. Hello, mister. Bye bye. Love you, Indonesia. We love you too, mister. Yes. Egypt. What's your name? Love Egypt too. Sri. Sri. Yeah. Muhammad. Muhammad. Okay. This your sunset? Yeah. 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 Nasra. Ada lip. Yes. Nasra, my Special, friend. special service. Yes. Lip, lip, lip. Yes. Ya. Kita ada di museum. Ada di museum. Maaf karena mereka ada renovasi di pintu ini. Sebentar, sebentar. Ayo, ayo. هو ده على طول هو ده. Mereka baru buka ini Museum. koridor ini ya. Biasanya kita naik anak tangga ini sudah buka. Ini museumnya udah berapa lama bangunannya? Ini 1 tahun 3 bulan. Oh, masih baru ya? sebentar. بقول لك يا دكتور معلش هو الماء قطع الفوق على الاكسجين ده ولا Saqqara. Indonesia, jam sore. Di Saqqara. Di sini kami nanti langsung akan pergi ke Bandara Kairo and then go to Malaysia. Water, Pepsi, Cola. سوا. Coca Cola, Sprite, Pepsi, سوا, Fria, Cola. Bagaimana kuburan orang Mesir sebelum dinasti nomor 3? Kuburan mereka biasa seperti kuburan orang Muslim sekarang. Kalau ada si orang meninggal, dia dikuburkan di bawah tanah. Setelah itu orang Mesir mereka memperbaiki kuburan, mereka bikin kuburan di bawah tanah dan di atas kuburan ada yang namanya mastaba, itu bendungan tinggi di atas kuburan. Di zaman dinasti nomor 3 ada arsitek namanya Imhotep. Kalau ada yang
sudah nonton film Mummy? Hmm. Ada yang panggil Imhotep, kepala pendeta Mesir waktu itu. Dia arsitek yang mendesain piramid yang pertama di Saqqara ini. Dia tambah 5 tingkat, akhirnya piramid atau kuburan Raja Zoser ini jadi seperti piramid. Saqqara lokal development. Kenapa orang Mesir bikin kuburan dalam bentuk piramid? Itu simbol untuk sinar dewa matahari. Karena orang Mesir di zaman dulu menyembah dewa matahari yang namanya Amun-Ra. Jadi di Mesir hampir 120 piramid berada di sini di Mesir. Tapi piramid yang tertingkat yang ada di sini di Saqqara. Ini piramidnya, Bapak Ibu, yang Mana? di depan ini. Semua piramid Bapak Ibu punya pintu masuk, satu pintu masuk, kecuali piramid ini ada 2 pintu masuk Bapak Ibu. Nanti akan lihat. Bapak Ibu tolong bersiap-siap, kita akan turun di sini. Ya, Saqqara. Saqqara arkeologi site. itu dinasti yang terakhir hari ini di Mesir. Ziarah makam Raja namanya Zoser yang berkuasa Mesir zaman dinasti nomor 3. Orang Mesir, Bapak Ibu, bikin kuburan di dataran tinggi. Bisa lihat piramid Saqqara ini berada di dataran tinggi. Oh, itu yang 1, 2, 3. Karena orang Mesir takut dari banjir Sungai Nil. Oh, ini dia apa ya? Gurun pasir. Piramid. Piramid Saqqara di Saqqara. Jadi orang Mesir, Bapak Ibu, biasanya bikin kuburan ini di dataran tinggi, tempat yang paling tinggi di sini untuk melindungi kuburan orang Mesir dari banjir Sungai Nil. Setiap tahun Bapak Ibu ada banjir dari Sungai Nil. Sekarang tidak ada banjir lagi karena sudah ada bendungan tinggi di Mesir Selatan. Bapak Ibu, ada yang mau masuk dalam piramid hari ini? Mau? Lihat lihat tempat makam, lihat untuk kamar lihat peti mati. Oh, Ada beberapa piramid di sini. Saya cek kalau ada kesempatan untuk masuk, bisa masuk dalam. Yes. Ini pohon kurma, Bapak Ibu bisa lihat sebelah kanan. Ya, ini pohon kurma ini yang sebelah kanan sudah warnanya hijau. 20 hari lagi warnanya berubah akan jadi kuning atau merah baru hitam. hitam baru dipanen. Ya, baru dipanen. Oh, Itu piramid yang tertua dan masih ada juga beberapa piramid di sini. Ada salah satu piramidnya ada di sini piramid Unas. Ada piramid Raja namanya Titi. Ada banyak piramid di sini. Ada juga kuburan untuk orang kaya, Bapak Ibu, dan pendeta-pendeta di zaman dulu berada di sini di Saqqara. Jadi Saqqara itu banyak harta-harta berada di sini, Bapak Ibu. Jadi Saqqara itu kompleks, satu kompleks. komplek kuburan. Satu kompleks ada kuburan itu piramid, ada halaman di depan kuburan ini, ada juga apalagi ada tembok mengelilingi kompleks ini. Nanti akan lihat bekas tembok ini yang dibuat dari batu kapur. Dan dekat sini ada 2 piramid, Bapak Ibu. 2 piramid yang dibuat oleh anak Raja Zoser ini. Sorry, yes, anak Raja Zoser namanya Sinefru yang di zaman dinasti nomor 4. Saqqara.
Bapak Ibu tolong bersiap-siap. Kita akan turun di sini jalan kaki menikmati matahari Bapak Ibu di sini di Saqqara. Sebelum kita pulang ke Indonesia harus berwarna-warni di sini. Berwarna coklat di sini. Warna-warni. Anjing, ada anjing. Anjing itu simbol untuk dewa Anubis, dewa yang menautkan bumi. Yalla yalla yang habibi, tadi ayo ya. turun. Sí, ¿alguien se la acuerda? Puerta falsa. Entonces, sí. Entonces el rey Joseph ha hecho su complejo jerárquico a su templo de Valle para hacer la embalsamación de puerta falsa. 13 falsas puertas y una puerta auténtica. Puede ser para la decoración y puede ser para que se quede de buena condición sin caer. Tan pronto como pase de la entrada, se encontrarán un pasillo tan estrecho, cuyo techo es decorado pero de forma de vega de madera. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Udah mulai kayak talep. Bapak Ibu. Tunggu Bapak Ibu, jangan dulu masuk Bapak Ibu. Foto dulu. Penjelasan. Oke, penjelasan. Nanti salah kamar kalau nggak dijelaskan. Oke, penjelasan. Mau masuk ke kamar ke WC ntar. Kalau nggak ke WC kamar mayat. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu yang sebelah kiri, ini kan membunuh. Ya, berarti dia kuat, dia bisa berkuasa Mesir Utara, Mesir Selatan. Dan harus berada di sini orang kaya yang di Mesir Utara, Mesir Selatan. Orang yang seperti menteri untuk kota-kota Mesir Utara, kota-kota Mesir Selatan. Biar tahu bahwa raja kuat, bisa kontrol Mesir. Pemilihan ini, ada raja yang bikin pemilihan ini setiap 20 tahun. Bisa lihat ini bendungan yang pertama yang dibuat dari batu kapur. Bisa lihat batunya masih halus sampai sekarang. Masih halus. Nanti kita keluar lewat sini lagi. Aduh. Film mumi. Nanti keluar lewat sini ya. Oh. Ya, Ini pakai apa ini masker mati? kena badan orang. Itu apa itu kan? Mesir Selatan. Kelihatan seperti Enggak tahu. entrance ini Bapak Ibu ada atap dibuat dari batu kapur juga, tapi sudah longsor sekarang kecuali sisanya yang terakhir ini. Bisa lihat Bapak Ibu? Ya, ayo. Yes, Chuck. Indonesia. Apa katanya? Makanya aku suka dengar tahu. Ini tadi untuk apa tadi nih? Mister, itu apa tadi nih? Ini ada kerajaan Mesir Utara, kerajaan Mesir Selatan. Ini untuk provinsi atau kota-kota Mesir Utara. Ini untuk Mesir Selatan. Jadi satu pilar ini simbol untuk satu kota. Satu kota. Oh, pilar nih. Indonesia, halo. Indonesia, mantap Indonesia. Selamat siang. Selamat siang. Enjoy. Mister. Itu kuburan juga itu ya Pak?
ini kuburan. Ya ini kuburan Ini bukan itu. kuburan, ini kamar. Oh itu kamar siapa itu? Kamar yang jaga kuburan. No bukan, ini untuk ganti baju. Raja Oh raja, waktu dia belum meninggal. Berarti dulu istananya di sini berarti? tidak ada sana. Enggak ada sini istana. Oh, pikir ada istana. Ayo, latihan jalan biar kurus, Bapak Ibu, ayo. Latihan jalan, ayo. Yes, kita mendekat. Kita mau foto dulu sini. Di sini foto lagi. Takut dari sapi ini atau tidak membunuh sapi atau penting ini. Mereka kasih minuman untuk sapi atau untuk penting ini. Banteng. Benteng ya, biar mabuk ya, tidak bisa dibunuh ya. Gampang untuk dibunuh. Ya ini Bapak Ibu, ini halamannya, ini piramidnya, piramid Saqqara. Dan ada beberapa orang sekarang bicara dekat sini. Udah Ada sini. yang menurut sejarawan percaya itu penjara Yusuf, tapi tidak ada bukti untuk hal ini Bapak Ibu ya. Otentik ya. Tapi yang kita tahu ada tempat dekat dari Saqqara ini. Kita percaya itu penjara Yusuf. Dia di penjara di sini Bapak Ibu. Jadi ibu kota Mesir. Berarti dulu di sini yang pertama istananya. ada di Memphis dekat Ya, dengan sini Memphis, dan ya. Necropolis yang kuburan berada di sini di Saqqara. Nanti akan lihat Bapak Ibu, kita naik ke atas sebentar. Kita akan lihat piramid Dahsyur juga bisa kelihatan dari sini. Bisa lihat bekas tembok yang Runtuh itu. kompleks ini ada ornamen di atas ular kobra. Nanti kita lebih dekat ya untuk lihat ya. Oke Bapak Ibu, Ya. kita foto-foto nanti saya lanjut penjelasan di atas Bapak Ibu. Silakan. Gadu. Berjadu. daerah Selayar di Pasaman, daerah Semangka. Oh, bahasa Inggrisnya. Daerah Pido. ايوه حضور الفروض فعلا. شوف المجموعه دي دخلت على فكره هو منطقي فعلا يعني ممكن يقول لك مجموعه دخلت ما طلعتش. حد يا جماعه دخلوا الصحراء وما طلعوش. ولازم اخر اليوم يعمل هذه اه يعني الناس دي دخلت ايه البند مع بعض. صح كده. برضه تعليماته هو كده من حد اكبر منه ما يقدرش اللي هو يغيرها دي على هو يعني. تلاقي الناس بتبص في وشه بس هو مش يقدرش. واحد عرفت اللي هو المفتاح اصلا في السلم اصلا؟ لا يا عم انا هعزمك ليه طيب؟ هعزمك ليه؟
طب خلاص ما تطلعش من البيت بقى لما اكلمك بقى يعني انا خلاص بقى خلاص بقى اروح انا المطار مع الناس خلاص هاخدني ساعه ونص كده واكلمك مش عارف اقول لك ايه بصراحه يعني طيب ولا حاجه خلاص